Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pertama sekali kepada Bapak Dodi sebagai pewakaf masjid dan beserta DKM dan jajarannya, saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amal ibadah kita sebagai pemberat timbangan kelak besok di hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hati manusia ada sebuah rongga jemaah. Di hati kita ini ada satu rongga yang kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, inna fi qulubi faraghan, pada jiwa manusia, pada hati manusia ada satu rongga yang kosong, la yamla'u illa bil iman, yang rongga tersebut tidak bisa diisi dengan apapun kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang beriman, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih, barang siapa yang bangun tidur. Ini udah bangun semua kan? Udah bangun ya? Jangan tidur lagi kalau udah bangun. Barang siapa yang bangun tidur kemudian aminan fi sirbi, dia merasakan lingkungan sekitarnya aman, mu'afan fi jasadih, dan Allah karuniakan kepadanya nikmat sehat. Dan Nabi sebutkan satu lagi nikmat, dan ada makanan hari itu, faka'annama hizat lahumud dunya, maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan dunia beserta isinya. Jadi kita ini untuk bersyukur kepada Allah, jangan melihat sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Lihatlah sesuatu yang ada pada jiwa kita, pada keluarga kita. Sungguh kita bergelimang dengan semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun nikmat yang dirasakan oleh setiap manusia maka semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang tadabbur Al-Quran di bulan Al-Quran. Pertama sekali saya ingin memberikan satu petikan nasihat dari para ulama. Bapak Ibu perhatikan ya, segala sesuatu kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran, dia menjadi yang paling tinggi. Ingat itu, segala sesuatu kalau sudah bersama dengan Al-Quran, Al-Quran akan memuliakan sesuatu tersebut. Kita mulai dari para malaikat. Allah sebutkan tentang sifatnya malaikat, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat-malaikat Allah itu mereka selalu bertasbih sama Allah, baik di waktu malam dan waktu siang, dan mereka tidak pernah bosan. Malaikat Allah jumlahnya banyak atau tidak ibu-ibu? Banyak. Imamul malaikah siapa? Imamnya para malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril? Karena dia yang membawa wahyu Al-Quran.
Para nabi dan para rasul yang masyhur 25. Yang paling mulia di antara mereka siapa? Muhammad bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Bulan yang paling mulia, bulan yang di dalamnya dibuka pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka Allah. Penghormatan kepada bulan tersebut, bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan lah Allah turunkan Al-Quran. Dari sekian banyak malam, malam yang paling mulia malam apa? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dari sekian banyak manusia di dunia ini, dan disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya umat kedua yang lebih banyak dari umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa. Tapi yang paling terbaik dari sekian banyak umat, dia umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada manusia. Orang tua yang paling dihormati besok di akhirat, siapa mereka? Orang-orang yang anaknya berusaha membaca Al-Quran, mengamalkan dalam hidupnya. Albasallahu tajan walidayhi yaumal qiyamah. Allah pasangkan mahkota besok di hari kiamat. Orang-orang yang mati, yang Nabi muliakan ketika mereka masih hidup, setelah mereka wafat tetap Nabi muliakan, yaitu para penghafal Al-Quran. Di perang Uhud, ibu-ibu sekalian atau bapak ibu sekalian, banyak sahabat yang meninggal dunia, dan kebanyakan yang wafat itu adalah sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Ketika hendak memakamkan jenazah mereka, Nabi mengatakan, siapa yang hafal Al-Baqarah di antara mereka? Qaddimuh, qaddimuh, kata Nabi, dahulukan pemakamannya. Nabi muliakan mereka baik ketika hidup maupun setelah mereka wafat. Maka perlu kiranya kita untuk merasakan nikmat agung yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kitabullah subhanahu wa ta'ala. Baik bapak ibu sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan ada 4 kewajiban kita ini sama Al-Quran. Jadi kita mengatakan amantu bi kitabika alladhi ursil, ya Allah, aku beriman kepada kitab yang kamu turunkan. Nah, iman kepada kitab ini ada 4 kewajiban kita. Yang pertama kata beliau, al-imanu bi kitabillah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Kita nggak ragu sedikit pun, Al-Quran bukan buatannya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dia adalah wahyunya Allah. Ini kewajiban pertama nih. Kita beriman dari Al-Fatihah sampai An-Nas, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Gak ada satu pun dari ayat Al-Quran itu yang salah, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada. Kita percaya dengan hal tersebut. Kewajiban kita yang kedua, yaitu kata para ulama, iqra'ul qur'ana kama unzil, bacalah Al-Quran itu sebagaimana diturunkan. Jadi kita berusaha baca Quran sebagaimana diturunkan kepada Nabi. Yang belum bisa ngaji, belajar. Gak usah malu, ini malu dia belajar ngaji. Kita malu di hadapan Allah, usia 50, usia 60, udah mau jadi nenek-nenek, Masya Allah ya. Ya itu tidak, terus gak mau belajar Al-Quran, malu ya. Jadi belajar Al-Quran ya. Kenapa? Karena Nabi suruh kita membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan.
Nah di sini ya, banyak kaum muslimin yang mereka buta huruf dari Al-Quran, buta huruf, sehingga sebagian orang dia kalau baca Quran dia baca hanya Latinnya saja, dia baca Latinnya. Jadi kalau baca surat Yasin apa yang dia baca? Ya asin, ya asin, Pak. Karena bacanya Latin gitu loh. Harusnya dibaca apa? Yasin gitu loh. Hamim. Karena dia nggak membaca huruf Arabnya. Nah kita ini harus punya tekad membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi. Apa kata Nabi? Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Mahir itu gimana maksudnya jemaah? Tartil, mujawwad, tajwidnya bagus, murattal ya. Kata Nabi, orang yang bagus baca Qur'annya, dia besok bersama malaikat Allah di hari kiamat. Tapi Nabi tahu akan ada orang-orang yang sudah berusaha tapi nggak sampai kepada kedudukan bagus ngajinya, tetap diberikan pahala sama Allah. Kata Nabi, walladzi yatata'ta fihi falahu ajran. Barang siapa yang ngajinya terbata-bata tapi tetap dia semangat mengaji, tetap dia semangat belajar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dia berusaha untuk terus membaca Al-Quran. Ini tetap dihargai sama Allah, walaupun seorang itu ngajinya terbata-bata. Ini kewajiban yang kedua, nanti kita akan rincikan lagi. Yang ketiga, kewajiban kita kepada Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran ini adalah pembela kalian besok di hari kiamat dan akan menjadi bumerang untuk sebagian para pembacanya di hari kiamat. Kapan Al-Quran menjadi pembela kita, ibu-ibu? Ketika setiap ibu baca 1 ayat, ibu amalkan. Kita baca 1 ayat, kita amalkan. Kita baca misalnya firman Allah. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Misalnya mereka bertanya kepadamu, kepada siapa kami sedekah? Maka disebutkan sama Allah, pertama kepada kedua orang tua. Amalkan itu. Dapat rezeki, dapat nikmat, yang pertama kita ingat ayah ibu saya. Dapat rezeki, dapat nikmat, walil walidaini wal aqrabin, kerabat-kerabat saya. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Dapat 1 ayat, dapat 1 ilmu, amalkan. Contoh ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para wanita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha. Kalau ada seorang wanita dia salat 5 waktu, saya percaya ibu-ibu 5 waktu salat, percaya saya, tidak kita ragu. Insya Allah ibu salat, ya tidak salat kan? Salat, kita nggak ragu. Wa shamat syahraha. Kalau seorang wanita itu dia puasa Ramadan, kami laki-laki juga nggak ragu, ibu puasa Ramadan. Yang ketiga kata Nabi, kemudian mereka menjaga kehormatan dirinya. Saya juga yakin ibu menjaga kehormatan diri. Yang terakhir saya ragu. Apa yang terakhir? Wa ata'at ba'laha. Dia patuh dan taat kepada suaminya. Nah di sini 50-50 sudah. Ingat ibu-ibu ya, dapat 1 ilmu amalkan, 1 ilmu amalkan. Mulai ragu di poin yang keempat, ragu.
Baik, itu yang ketiga ya. Kita amalkan isi Al-Quran. Jadi ibu semakin belajar, semakin menuntut ilmu, harusnya semakin menjadi wanita solehah. Semakin gak teriak-teriak sama suami, semakin gak marah-marah depan suami, semakin menutup aib suami, tutup. Itu wanita solehah. Sampai kata Nabi, seorang wanita, dia tidak akan bisa menunaikan haknya Allah sampai dia tunaikan hak suaminya. Dia nggak bisa tunaikan haknya Allah sampai dia tunaikan hak suaminya. Baik, kemudian yang keempat, kewajiban kita kepada Al-Quran yaitu menjadikannya sebagai obat. Kita sakit sedikit baca Al-Quran, kita minta tawassul dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini, di dalamnya ada obat. Obatnya apa? Obat untuk penyakit badan dan obat untuk penyakit hati. Kalau bapak ibu nggak percaya ya, ini hati sedang gelisah, nggak jelas, mager-mager di atas kasur sambil lihat-lihat Shopee, nggak jelas gitu. Banyak perempuan kayak gitu, mager-mager, scroll terus gitu, padahal duitnya nggak ada gitu. Terus ngapain? Kalau ingin dia hatinya penuh ya, bahagia, tidak gelisah, coba dia langsung ambil wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, dia buka Al-Quran, baru dia baca 1 ayat, langsung efeknya langsung. Apa efeknya? Kebahagiaan di hati, ketenangan, kenyamanan. Jadi efek Al-Quran yang kita baca itu nggak nunggu 1 hari, nggak nunggu 1 jam, detik itu kita akan merasakan kebahagiaan. Makanya Utsman ibn Affan, seorang yang pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, apa kata dia? Perhatikan ibu-ibu, ini kata Utsman ini. Kita kalau ingin mengukur hati saya ini bersih nggak Ustaz? Cara mengukurnya begini. Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati engkau itu bersih, maka hatimu tidak akan pernah kenyang dari baca Al-Quran. Nah sekarang sudah berapa juz? Sudah berapa kali khatam? Sudah 2 kali ya? Masya Allah. Atau sudah 3 kali? Ramadan ini bulan Al-Quran, bulan Al-Quran. Jangan berhenti ngaji sampai capek. Tapi kalau punya kebiasaan sebelum Ramadan lalai sama Al-Quran, Ramadan juga lalai, ini orang-orang yang merugi. Yang hobi nonton Korea berhenti. Yang sedikit-sedikit pergi ke mall waktu habis berhenti. Kurangi. Main game ada? Ibu-ibu main game ada? Luar biasa. Al-Quran, baca Al-Quran. Makanya Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Ibu lihat ini, perhatikan. Siapa yang baca Al-Quran 1 huruf saja, dia dapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun. Kata Nabi, saya tidak mengatakan 1 huruf itu alif lam mim, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif 10 pahalanya, lam 10 pahalanya, mim 10 pahalanya. Ketika ibu baca misalnya alif lam mim, berapa pahalanya? 30. 30 jangan mikirnya 30 jari, enggak. Seringkali Nabi menggambarkan pahala itu sebesar gunung Uhud. Sering sekali. Tambah lagi bacanya, Dzalikal kitabu la raiba fih. Berapa huruf? 1 halaman, berapa pahalanya? Cuman kita ini cinta kepada dunia. Kita kalau sama pahala kurang semangat. Ya atau tidak? Contoh ya.
terutama yang laki-laki, bapak-bapak misalnya. Apa kata Nabi? Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi laki-laki itu salat isya dan subuh. Itu yang paling berat bagi orang munafik. Lau ya'lamuna ma fihima, seandainya dia tahu apa yang Allah siapkan di akhirat, seandainya dia tahu, la atauhuma walau habawan, niscaya dia akan datang ke masjid walaupun merangkak-rangkak. Seandainya dia tahu apa yang Allah siapkan besok di akhirat. Di sini mall paling dekat di mana, Bu? Mall apa nih? Apa? One Bell. Nah. Ibu kalau saya suruh merangkak ke mall mau nggak? Yakin ibu mau? Saya bisa yakinkan ibu mau. Mau nggak? Mau. Kalau saya bilang, jangan saya, ibu nggak percaya kalau saya ya. Kalau ada orang kaya dia bilang, siapa yang merangkak dari masjid ini ke mall itu dikasih 200 miliar, merangkak nggak? Wow. Istikharah dulu, istikharah. Langsung merangkak. 200 miliar. Merangkak nggak, Bu? Izin sama suami dulu, enggak kan? Nah, perhatikan di sini, 200 miliar. Kalau kita punya iman dalam jiwa kita ini, Bu, tidak ada nilainya dibandingkan dengan surganya Allah. Wa inna li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu cinta kepada dunia. Kita kalau dijanjikan harta dunia, kita akan semangat. Tapi kalau dijanjikan pahala, kurang semangat. Bukan nggak semangat, kurang semangat. Maka Al-Quran inilah mesin pencetak pahala ini, Al-Quranul Karim. Nah, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, Iqra'u fi syahr. Wahai Abdullah, engkau baca dalam sebulan selesaikan. Berarti 1 bulan 30 juz, sehari satu juz. Berarti sekali khatam sebulan. Kata sahabat ini, inni ajidu quwwah. Ya Rasulullah, saya bisa lebih. Kata Nabi, khatamkan setiap 20 malam. Kata dia, inni ajidu quwwah, saya masih bisa. Kata Nabi, khatamkan setiap 7 hari. Saya juga masih bisa ya Rasulullah. Kata Nabi, khatamkan setiap 3 hari dan jangan kurang dari itu. Ini gambaran bahwasanya Nabi nyuruh kita mengkhatamkan Al-Quran sebulan 1 kali. Itu minimal, bukan hanya di bulan Ramadan, sebulan satu kali. Nah, cuman yang ingin kita tekankan pada bahasan kali ini, kita bukan hanya ingin sekedar khatam ya, tapi kita ingin tadabbur dengan apa yang kita baca. Di dalam surat An-Nisa ayat 82 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, tentu mereka mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dalam masalah dunia kita berselisih atau tidak, Bu? Masalah sekolah kita berselisih, masalah pekerjaan kita berselisih nggak sama orang? Berselisih. Dalam agama pun terjadi perselisihan, tapi tidak sehebat perselisihan dalam urusan dunia. Maka kata Allah, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Berarti tujuan kita baca Quran itu tadabbur. Juga Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 24, Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran?
ataukah hati mereka terkunci? Hukuman terberat bagi seorang hamba ketika hatinya enggak ingin sama sekali tahu isi Al-Quran. Itu hukuman terberat, Bu. Makanya orang kalau sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari kalamullah, lama kelamaan dia jauh dari perintah-perintah Allah. Jadi penting namanya tadabbur, ya. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 29. Di sini Allah menjelaskan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Sad ayat 29. Ini tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Nah, ibu-ibu, apa arti berkah, Bu? Ibu sering tuh, semoga berkah hartanya, semoga berkah umurnya. Apa arti berkah? Iya, berkah itu maknanya dua. Pertama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang kalau sering baca Quran, tadabbur, bertambah kebaikan-kebaikan dalam hidup dia. Yang kedua maknanya as-sabat fil khair, menetapnya kebaikan yang ada pada diri dia. Kalaupun tidak bertambah kebaikan, tapi ada makna yang kedua, menetapnya kebenaran atau kebaikan pada diri dia. Kenapa saya sebutkan tujuan kita baca Quran adalah tadabbur? Karena ada sebagian manusia, mereka menjadikan Al-Quran sekedar bacaan. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, tapi manusia menjadikan bacaannya amalan. Ini saya ulangi lagi. Kata Fudail bin Iyad, siapa Fudail ini, Bu? Mantan perampok. Tadi dia begal, Fudail bin Iyad. Ketika dia tersentuh dengan kalamullah, dapat hidayah, kemudian jadi ulama besar. Tadi dia penjahat. Apa kata Fudail ini rahimahullah? Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, direnungi maknanya, maksudnya apa, tetapi manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Jadi akhirnya muncul sebagian orang, dia hanya membaca Al-Quran, tapi dia tidak merenungi ayat-ayat yang dibaca. Akhirnya ketemulah penghafal Quran tapi perampok. Kita ketemu dengan penghafal Quran tapi ahli maksiat. Ada atau tidak? Ada. Penghafal Quran tapi pembunuh. Ada, Pak. Ibu ingat dengan kisahnya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Penghafal Quran, Khawarij. Hafal 30 juz, tetapi Allah berikan kepada dia penyimpangan agama, sehingga dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika dia membunuh, dia baca sebagian ayat Allah. Maka kita ini bukan sekedar baca, bukan sekedar hafal, tapi kita wajib untuk mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Nah, saya ambil satu contoh. Jadi saya ingin memberikan contoh kepada ibu-ibu atau kepada bapak ibu sekalian. Nabi pernah mentadabburi satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 118. Al-Maidah ayat 118. Ayat ini dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat malamnya berulang-ulang sampai subuh. Lihat cara baca Quran Nabi dalam sholat. Ayat tersebut berbunyi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang sama Nabi.
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi kalau engkau maafkan mereka ya Allah, engkau adalah maha perkasa, maha bijaksana. Itu Nabi ulang-ulang dari beliau sholat malam sampai menjelang subuh, mentadabburi ayat. Nah makanya Bapak Ibu ya, di antara adab kita bersama Al-Quran disebutkan Nabi SAW kalau sedang baca Quran, kata Ibnu Mas'ud, kif min ajabi, kalau jumpa dengan satu ayat yang menggelitik hati kita atau membuat kita sedih atau maknanya dahsyat, berhenti sebentar dan ulang-ulang ayat itu. Makanya disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewati ayat masalah surga, Nabi berhenti. Kemudian Nabi memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya tadabbur. Ketika Nabi melewati ayat yang berkaitan dengan masalah neraka, maka Nabi berhenti. Kemudian Nabi memohon kepada Allah berlindung dari siksa api neraka. Nah kalau begitu cara kita baca Quran, kita nggak ada ngantuk, Bu, nggak ada ngantuk. Ini baru satu halaman, Masya Allah. Datang sakinah ya, sakinah tahu? Sakinahnya ketiduran tuh. Karena kita nggak mentadabburi. Misal nih dalam surah Al-Baqarah ya, orang baca misalnya tentang surga, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Itu kan tentang surga. Ketika selesai baca itu berhenti, lihat baca ayatnya lagi, renungi. Kalau masih kurang buka tafsir ringkasnya. Begitu cara baca Quran yang benar. Begitu cara baca Quran yang benar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia pernah mendapatkan informasi dari Aisyah. Jadi pernah Aisyah selesai sholat, waktu itu Aisyah sedang sholat di masjid. Selesai sholat, Aisyah mendengar ada orang di saf laki-laki membaca Al-Quran. Bacaannya indah sekali. Kemudian Aisyah pulang dan memberitahu sama Nabi, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki baca Quran di masjid indah sekali. Maka tiba-tiba Nabi pun pergi ke masjid bergegas melihat siapa orang ini. Ternyata dia seorang yang bernama Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, semoga Allah memperbanyak orang-orang yang bacaannya seperti engkau. Jadi maksud saya, tadabbur Quran itu didapatkan juga kalau kita baca Qurannya bagus. Jadi kita kalau baca Quran satu halaman Bapak Ibu, itu bacanya 10 menit, itu terlalu lama. Coba Ibu cek di rumah nanti ya. Ibu hidupkan stopwatch nih, baca satu halaman. Dari kalimat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum sampai bawahnya tuh. Kalau 10 menit Ibu bacanya, berarti Ibu harus belajar lagi. Pantas orang kalau ngajinya 10 menit satu halaman, dia susah khotam. Kecapean dia, satu halaman 10 menit. Normalnya satu halaman itu ya 1 menit setengah atau 2 menit. Atau 2 menit. Nah, Al-Quran ini subhanallah ibu-ibu ya, Allah mudahkan kita mentadabburinya, karena semakin kita baca semakin mudah. Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dibaca, dan untuk diamalkan. Apakah ada yang mau? Jadi sebenarnya membaca Quran dengan baik, dengan benar, itu mudah. Yang penting Ibu dapat metodenya yang benar.
Contoh nih ya, saya kasihkan gambaran aja. Ibu kalau belajar Al-Quran ya, terlalu banyak teori, ibu capek. Apalagi yang sudah nenek-nenek, Masya Allah, meninggal duluan sebelum bisa ngaji. Itu benar loh Bu. Di Jawa nenek-nenek kasihan udah umur 60 diajarkan nun mati ketemu ba, tanwin ketemu ini, mad jaiz, munfasil, mad lazim. Wah, pusing dia. Ini memperberat orang baca Quran. Padahal Al-Quran itu tidak seperti itu. Al-Quran diturunkan dengan praktek. Itu bagus bagi guru-guru, bagi orang yang mungkin masih muda ya. Tapi asal usulnya Al-Quran dipelajari, gimana caranya? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, kata Allah. Ya Muhammad, kalau kami telah bacakan kepadamu, ikuti. Inilah metode yang benar dalam belajar Quran. Meniru bacaan guru. Contoh nih, ibu sedang tahsin, tadabbur surat An-Nas misalnya. Yang penting ibu tiru bacaan. Misal guru mengatakan begini, tolong ditahan semua nunnya. Nggak perlu tahu nun tasdid, nggak usah tahu namanya. Yang penting bisa praktek. Kata guru, minal jinnati wan nas, tahan. Ibu baca, minal jin, tiru. Kenapa? Karena orang berpahala ketika membaca Quran bukan karena dia bisa teori, tapi dia bisa praktek, ya atau tidak? Iya. Maka saya dulu di Pondok Bambu di Masjid Asyakirin, saya pernah buat program seperti itu. 800 pesertanya Bu. Dan itu banyaknya nenek-nenek. Dan mereka bersyukur. Karena Al-Quran ini hanya 4 hukum secara umumnya nih. Nih Bu ingat nih. Kalau ingin punya bacaan yang bagus, tadabbur yang indah, 4 ini dipelajari. Yang pertama, ibu-ibu bisa membedakan mana yang baris atas dibaca A, mana yang kasrah, mana yang dhammah. Nggak usah tahu namanya dhammah, susah. Udah yang U tuh, yang U, nah, gitu. Saking begitunya Quran. Yang baris bawah I, A, I, U, itu aja Al-Quran. Nah, ketika kita baca Quran itu diperjelas. Contoh seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan banyak iman tanpa dia sadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, min. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan Ar-Rahman Ar-Rahim, Jadi yang fathah benar-benar fathah, yang I benar-benar I, yang U benar-benar U. Itu satu. Yang kedua, ibu bisa bedakan mana yang panjangnya 2 harokat, mana yang 4, mana yang 6. Nggak tahu 2 harokat namanya mad tabi'i, wah susah, nggak usah. Yang penting 2 harokat, nah gitu. Oh yang 4 mad lazim, mad jaiz, munfasil, mutasil, loh bingung udah. Pusing nggak? Pusing, emang iya. Karena banyak peserta tahsin itu mundur gara-gara itu. Mundur secara alami, Masya Allah. Alami, seleksi alam. Kita belajar di Masjid Nabawi nggak ada kayak gitu Bu. Kita belajar dengan para masyayikh ya. Dengan sebagian murid-muridnya Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi, nggak ada dengan, bahkan nggak pakai papan tulis. Duduk depan guru, baca, tiru. Semudah itu Al-Quran. Semudah itu Al-Quran. Nah yang penting mana yang 2, mana yang 4, mana yang 6. Tinggal nanti ditalkinkan sama guru. Ada orang baca misalnya Maliki Yaumiddin, benar enggak? Kepanjangan, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kepanjangan. Pendekkan lagi, Maliki Yaumiddin, gitu. Nanti guru akan mengoreksi. Dan Al-Quran kalau kita baca tidak boleh lebih daripada 6 harokat, nggak boleh, haram hukumnya. Dan itu guru yang mendengar, guru yang mengoreksi. Bahkan tidak perlu ketukan.
Karena masing-masing kita ketukannya beda. Kalau dibilang 6 harokat nih, ada orang ketukannya cepat. Ghairil maghdubi alaihim terlalu cepat. Iya atau tidak? Maka nggak bisa juga ketukan sebenarnya. Ada yang terlalu lambat. Udah mau habis napas nih, baru 3 ketuk. Makanya penting guru yang amanah. Intinya gurunya Nabi siapa? Jibril alaihissalam. Gurunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga, yang ini kedua ya. Yang kedua harus tahu mana panjang mana pendek. Kemudian yang ketiga, ibu harus bisa bedakan mana dengung mana tidak. Namanya mau ikhfa, idgham bi gunnah, enggak perlu tahu. Yang penting ini dengung, ini tidak. Nanti di tahapan berikutnya baru ya. Jadi masing-masing ada jenjang dalam belajar. Ya, mana dengung, mana tidak. Jadi jangan sampai semua Quran tuh kayak nggak ada dengung gitu loh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, jangan. Ada yang dengung, ada yang tidak. Ya, ada yang dengung, ada yang tidak. Dan ajaibnya Al-Quran, Bu, walaupun orang udah jadi ustadz, kalau dia tidak pernah talaki Quran, bacaannya nggak akan bagus. Bahkan dia bisa kalah dengan anak-anak kecil yang pernah talaki. Makanya jadi ustadz itu bebannya berat. Makanya seorang kalau dia tidak pernah talaki Quran, walaupun dia mungkin ilmu hadisnya bagus, ilmu fikihnya bagus, ketika jadi imam akan kelihatan kualitas bacaan. Makanya Quran ini talaki ya. Jadi mana dengung mana tidak ibu tahu tuh. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir minimal hurufnya kena. Jadi makhrajnya kena. Kalau guru mengatakan shad, jangan dibaca dal, itu kan jauh kali kan. Tapi kalau tipis-tipis kenanya nggak ada masalah di awal. Nggak ada masalah di awal. Makanya orang kalau belajar Quran, tadabburnya bagus nanti dengan bacaan yang indah ya. Dia mulai dari nol, dari awal. Nah cuman kadang-kadang kasihan ya, saya lihat kasihan sebagian kaum muslimin, mereka dipersulit untuk bisa ngaji bagus. Kenapa dipersulit? Maksudnya gimana? Gurunya terlalu tinggi targetnya. Gurunya nggak bisa melihat target si murid. Ini nenek-nenek ngaji depan nih Bu, baru begini dia baca. Salah. Belum bernapas, masya Allah. Ya atau tidak? Iya. Baru dia baca Bismillah, bi. Sebenarnya ini tidak salah ya, tapi tergantung target. Kalau target si guru pengambilan sanad, itu beda. Ini targetnya, target umum, tajwid umum. Minimal dia baca Quran dia tidak berdosa, itu loh. Minimal dia baca lancar, ada kurang-kurang sedikit, di awal nggak ada masalah. Jangan bebankan manusia untuk sulit membaca Al-Quran, akhirnya putus asa. Padahal apa kata Allah? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak pernah turunkan Al-Quran untuk mempersulitmu ya Muhammad. Maka ada sebagian orang ya, kita dengar dia baca Quran, dia ingin berusaha fasih tapi kita capek dengarnya. Saya kasih contoh sama ibu ya. Ada orang ibu-ibu, mungkin dia sedang belajar tahsin ya, tapi dia berlebih-lebihan dalam mengucapkan huruf. Sampai kayak orang mau ngejan, bacanya innalladzina kafaru sawa. Ada nggak gitu ngaji orang? Ini salah ngaji, ini salah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'an. Nampaknya fasih tapi salah. Kenapa? Karena ngaji itu harus alami keluar. In terlalu berlebihan. Innalladzina kafaru sawa. Jadi bukan ditekan-tekan berlebihan ya. Dan ini dikoreksi oleh para ulama ya. Jadi kita berusaha fasih tapi ternyata keluar dari jalur ya.
Dan kayak gini banyak ya. Dan seperti ini banyak ya. Tapi seandainya mereka duduk dengan para ulama yang mu'tabarin, pembesar qiraat, maka bukan seperti itu bacaannya. Ibu coba lihat, dengar bacaan Syekh Suraim ya. Bacaannya Syekh Abdurrahman Ali Hudzaifi. Siapa lagi Imam Haram itu? Syekh Abdullah Al-Juhanni, Ali Basfar. Atau murattal pertama dunia. Ibu tahu siapa? Ada murattal pertama dunia, itu Khalil Al-Husari. Khalil Al-Husari. Ibu bisa lihat nanti di YouTube, yang ngajinya pelan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, pelan. Enggak ada kayak innal ladzi. Itu kita di belakang capek dengarnya, Bu. Dia pun capek dengan bacaan seperti itu. Nah, jadi kenapa saya sebutkan ini ya? Karena orang kalau ngajinya bagus akan berpengaruh kepada tadabbur Al-Qur'annya. Ya, semakin bagus kita ngaji, semakin indah kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan ada 5 metode yang menunjang tadabbur Al-Qur'an. Ada 5 metode. Ini secara cepat aja. 5 metode. Yang pertama, memahami makna yang dibaca. Jadi ibu-ibu minimal Al-Fatihah sudah tahu artinya semua. Memahami makna yang dibaca. Tidak sama orang yang faham dengan apa yang dia baca dengan yang tidak faham. Enggak sama ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Maka kalau tidak bisa bahasa Arab, minimal ibu-ibu buka terjemahan. Walaupun terjemahan tidak bisa mewakili semua makna bahasa Arab, minimal terjemahan. Baik, kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan perlahan. Jangan buru-buru ya. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Kata Imam Ibnu Katsir, tartila maksudnya bayyin tabayyinan. Bacalah dengan jelas, perlahan demi perlahan. Huruf demi huruf. Jadi jangan yang penting target saya 1 juz, jangan. Yang penting targetnya 1 malam 10 juz, akhirnya buru-buru ngajinya. Nah, 1 juz itu berapa menit ibu-ibu biasanya? Nah, setengah jam, cepat dong setengah jam, Masya Allah. Sebenarnya 1 juz itu kalau bacaan sudah bagus setengah jam bisa, ya setengah jam. Tapi kalau standar bacaannya pelan misalnya itu 45 menit lah kurang lebih, 45 atau selambat-lambatnya 1 jam. Jangan buru-buru ngaji. Ya. Ada orang ngaji buru-buru. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wah, buru-buru. Nikmati. Dan Nabi digambarkan sama Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra faslan. Ngaji yang sesuai dengan sunnah, tidak menyambung huruf dengan huruf. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi kalau baca Quran 1 ayat berhenti. 1 ayat berhenti. Misalnya baca surat Mutaffifin tadi, wailul lil mutaffifin, berhenti. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, berhenti. Sebagian orang dia sambung terus, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu. Ini sebenarnya kurang bagus ya. Apalagi yang disambung Al-Fatihah, apalagi 1 napas, Masya Allah ya. Karena Al-Fatihah Allah menjawab bacaan kita, ya atau tidak? Ketika seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjanani abdi, hambaku telah memuliakanku. Makanya Al-Fatihah hukum asalnya tidak boleh disambung-sambung. Ada orang baca Al-Fatihah sambung-sambung ya.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini kurang bagus ya, karena Nabi membaca satu potong supaya kita tadabbur dengan ayat-ayatnya. Jadi itu kunci yang kedua, yaitu seorang membaca perlahan ya. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ya, ada salah seorang membaca Al-Quran sangat cepat ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, hadza ka hadzi syair, inna aqwaman yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafkhun. Bacaanmu secepat membaca syair. Jadi kamu ngaji kayak baca syair, terlalu cepat ya. Akan datang suatu kaum, mereka membaca Al-Quran, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Andai saja bacaan mereka masuk ke dalam hati mereka, niscaya bacaan itu akan bermanfaat untuk iman mereka. Jadi maksud saya, kita baca Quran, kita baca mungkin setengah juz atau baca 3 halaman, setelah kita ngaji harus bertambah iman. Harus bertambah iman ya. Ada efek dalam sebuah bacaan ya. Kemudian yang ketiga, memperbagus suara ketika baca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Maksudnya bukan sekedar lagu ya, tapi tajwidnya bagus. Lagunya bagus, tajwidnya berantakan, wah sama aja bu. Oh ini lagunya kayak Sesudes, tapi tajwidnya tajwid anak SD. Semua jadi panjang ya. Jadi lagu yang dimaksud adalah tajwid, mujawwad ya. Bukan sekedar irama-irama bacaan ya. Sampai juga kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Jadi ada pengaruh ya. Orang yang ngajinya suaranya bagus, tajwidnya bagus, itu pengaruh kepada bacaan dia, kepada hatinya dia. Makanya imam-imam masjid diusahakan adalah, disuruh sama Nabi adalah orang-orang yang paling bagus bacaannya. Dan sebenarnya ibu-ibu, bagus yang dimaksudnya bukan Ustadz suara saya serak, bukan itu. Bagus yang dimaksud tajwidnya indah. Orang kalau ngaji datar bu, walaupun tidak pakai irama dia ngaji, tapi tajwidnya benar, makhrajnya tepat, tetap enak didengar. Tetap enak. Ibu dengar banyak para ulama ngajinya datar. Saya punya guru, usia sudah 80 tahun di Masjid Nabawi, itu ngajinya datar. Tapi kalau dia baca kayak apalagi kita tahu artinya misalnya lebih dalam gitu. Dia baca itu datar aja. Misalnya kayak dia baca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim gitu aja ngajinya. Datar. Wailul lil mutaffifin gitu aja. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun gitu aja. Ada orang ngaji wailul lil mutaffifin. Wah. Kita kayak, makanya rata-rata orang kalau sudah pernah berguru dengan guru yang bagus, dia ngaji itu enggak terlalu lebay iramanya, enggak terlalu lebay. Karena Quran itu bukan sekedar irama, tapi dia kepada kandungan ayat. Kandungan ayat. Kemudian yang keempat, yang membantu kita tadabbur, mengulang-ulang bacaan. Mengulang-ulang bacaan. Dan ibu-ibu perhatikan ya, bacaan di waktu malam itu lebih berbekas daripada di waktu siang. Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam dan membaca Quran itu lebih khusyuk dibandingkan seorang membaca di lain waktu tersebut. Jadi orang kalau bangun malam, tahajud, dia baca Quran itu lebih terasa di hati.
lebih terasa di hatinya ya. Al-Muzammil ayat ke-6 ya. Bahkan disebutkan ya, Safwan bin Sulaim salah seorang alim ahli ibadah ya, dia mengisahkan Tamim Ad-Dari, ini sahabat Nabi, dia pernah mengerjakan sholat isya di masjid. Beliau berdiri melakukan sholat, kemudian membaca satu ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat 104. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar oleh api neraka dan mereka dalam neraka dalam kondisi cacat. Disebutkan Tamim Ad-Dari tidak bisa meninggalkan ayat ini sampai terdengar azan sholat subuh. Dia sholat isya nih, sholat isya bu, dia baca diulang-ulang terus sampai dekat waktu subuh. Jadi bukan berapa banyak kita baca, tapi seperti apa kita mentadaburi Al-Quran. Juga disebutkan salah seorang yang bernama Asma binti Abu Bakar. Asma ini saudarinya Aisyah ya. Disebutkan dia pernah baca surah At-Tur sampai pada firman Allah dalam surat At-Tur ayat 27. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Apa kata disebutkan? Saya pergi ke pasar untuk satu keperluan. Setelah saya pulang, maka dia masih membaca pada posisi yang sama. Artinya sahabat ini lihat Asma, kata Asma dia masih membaca dalam diulang-ulang ayat ini. Jadi maksud saya, kita ini berusaha dapat satu ayat, tersentuh hati kita, ulang-ulang, diulang-ulang. Kemudian juga disebutkan dari Qasim bin Abi Ayyub, aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair mengulang-ulang ayat ini lebih dari 20 kali. Al-Baqarah 281. Sa'id bin Jubair dia sedang sholat atau dia sedang baca Quran, Al-Baqarah 281 diulang-ulang sampai 20 kali. Ayatnya apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ini dia. Pelihara dirimu dari azab api neraka ketika semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing akan diberikan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Diulang-ulang 20 kali. Itu supaya kita ini terasa iman kita naik dengan kita mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang kelima, ya, contoh yang tadabur yang kelima atau kunci yang kelima, berdoa sesuai kandungan makna. Berdoa sesuai kandungan makna. Ada hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dari Imam Muslim ya. Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqarata faqara'aha thumma an-Nisa. Nabi memulai dengan membaca Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian Nabi lanjutkan dengan baca surat An-Nisa sampai selesai. Kemudian Nabi baca Ali Imran sampai selesai. Di urutannya begitu bu. Al-Baqarah, Nabi loncat ke An-Nisa. Kemudian Nabi baca lagi Ali Imran. Di sini dalil bahwasanya boleh kita membaca rakaat pertama ayatnya mundur boleh. Misalnya nih, rakaat pertama bacanya surat juz 15 misalnya. Rakaat kedua bacanya juz 9, boleh. Enggak mesti berurutan ya. Enggak mesti berurutan ya. Kemudian disebutkan yaqra mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Beliau membaca perlahan-perlahan, tidak tergesa-gesa. Kalau beliau melewati ayat yang terdapat tasbih, beliau pun berhenti dan mengucapkan tasbih. Dan kalau beliau membaca ayat yang berkaitan dengan permohonan, perintah,
maka beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau benar-benar merasakan kandungan-kandungan ayat yang dia baca. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang senang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sekalian. Jazakallahu khairan Ustaz. Sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz yang tertulis, saya akan bacakan satu persatu. Untuk pertama saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pada bulan Ramadan banyak sekali majelis taklim yang mengadakan acara baca Al-Quran bersama dengan target 1 hari 2 juz dalam waktu beberapa jam ya. Apakah itu boleh Ustadz? Mana yang lebih bagus, baca sendiri atau bersama-sama baca seperti itu? Jazakallah Ustadz. Barakallahu fiik. Sebenarnya ya, yang paling terbaik adalah bukan baca bersama-sama, tapi yang satu baca, yang lain mendengar. Karena kalau semua baca, siapa yang dengar? Maka Allah mengatakan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ. Lihat ayatnya. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Kalau dibacakan Al-Quran, berarti ada yang baca. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, dengarkan dengan seksama. Bukan kita ikut baca. وَأَنْصِتُوا, diam. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, semoga engkau mendapatkan rahmat ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin ada ibu-ibu buat majelis tadarus ya, untuk motivasi oke lah ya, tapi jangan sampai metodenya salah ya. Apalagi menganggap khatam misalnya, ini baca 1 juz, ini 2, ini juz 1, ini juz 2, juz 3, 30 orang 30 juz khatam. Ini bukan khatam Bu, itu bukan khatam. Yang namanya khatam, ibu baca dari awal sendiri sampai selesai, itu khatam. Jadi mana yang lebih bagus? Wallahu a'lam ya. Kalau waktunya 2 jam, lebih baik ibu baca sendiri di rumah ya. Tapi kalau sesekali mau ada motivasi biar semangat, boleh, tapi jangan sampai baca bersama-sama. Satu baca, yang lain mendengar. Nanti gantian, itu bagus juga. Atau satu baca, ada yang koreksi, itu juga bagus ya. Kalau ustadznya yang baca, yang lain kita dengerin gimana Tat? Itu bagus, nggak ada masalah, itu boleh ya. Ustadznya baca, itu termasuk khatam nggak Tat? Hah? Termasuk khatam nggak misalnya? Yang khatam ustadznya. Oh, yang khatam ustadz. Karena ibu hanya mendengar. Yang khatam ustadznya. Ustadz dapat pahala nggak? Pahala mendengar dapat ya. Cuman nggak bisa kita katakan ibu khatam juga, karena ibu tidak membaca. Hah? Membacanya mengikuti Ustaz. Dalam artian dalam hadis. Iya. Nah sebenarnya kalau kita ngikuti, kita harus halus ya kan. Ini pun sebenarnya kadang-kadang seorang terlewat berapa huruf, dia nggak fokus, terlewat pasti ya. Beda dengan orang yang memang dia melantangkan suaranya ya, itu ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Berikut Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz berserta keluarga. Afwan Ustadz, izin bertanya, dalam bulan Ramadan lebih baik kita menghatamkan Al-Quran tadi Tat, atau tadabur dengan artinya? Karena kalau tadabur kan agak waktunya agak lama nih Tat. Kalau bisa dilakukan dua-duanya bagus ya. Jadi ada waktu untuk baca Arabnya saja sehingga berbanyak-banyak dengan pahalanya, dan ada waktu juga kita baca ayat dan tadabur. Ustadz nggak bisa Ustadz, saya manusia super sibuk. Oke lah, yaudahlah. Pilih mana? Pilih yang tadabbur. Pilih yang tadabbur. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang baca 30 juz dan dia tidak tahu apa yang dia baca, tetap lebih afdal seorang baca 1 ayat tapi mempengaruhi imannya karena dia tadabburi. Kan tujuan kita ngaji supaya nambah iman, Bu. Bukan sekedar membaca banyak. Ini saran saya, pisahkan waktunya. Kalau ingin target khatam, ada waktunya. Kalau perlu tambah targetnya, khatam Arabnya, khatam terjemahan, lebih bagus lagi. Jadi naik kelas. Tahun dulu saya khatam Arabnya saja, sekarang khatam bersamaan dengan terjemahan. Tahun depan lagi kalau masih hidup ya, tahun depan khatam dengan tafsirannya. Kan luar biasa Bu, Al-Quranul Karim. Tafsir ringkas saja ya, tafsir Muyassar ya,
Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga Ustadz, bismillah. Ustadz, kalau kita kesal dengan suami dan agar tidak menambah keributan, saya memutuskan untuk diam saja. Apa Bu? Apa? Kesal, kesel. Jengkel. Jadi kalau kita kesal suami untuk tidak menambah keributan, saya memutuskan untuk diam. Tapi beliau juga akhirnya ikut mendiamkan saya. Dan sejak maghrib kemarin sampai saat ini kami masih diam-diaman, Tat. Katanya gitu. Ini ada yang curhat, ngapa agak panjang dikit ya, Tat. Walaupun tadi pagi saat beliau berangkat ke kantor, dia tetap pamitan dan mencium saya seperti biasa. Karena saya masih kesel, Tat, saya diam dan hanya menjawab salam. Berdoakah saya harus bagaimana Ustadz dalam bersikap dengan suami saya? Jazakallah khair. Ya, baik. Ya baik, Masya Allah. Jadi rumah tangga itu jangan terlalu serius ya. Jangan terlalu serius berantem sedikit kemudian diam-diaman ya. Selesaikan semua masalah rumah tangga sebelum tidur. Selesaikan semuanya. Nah, kadang-kadang diam-diam ini kadang-kadang setan aja buat kita gengsi. Masa saya minta maaf ya. Jadi buatlah lingkungan rumah tangga itu menyenangkan ya. Demi Allah Bu ya, tidak ada persahabatan yang lebih dekat kecuali pasangan hidup. Bahkan orang tua kita pun mungkin nggak tahu aib kita, pasangan kita tahu. Makanya kita ini sama pasangan hidup, jangan ibu sebagai istri ini sejengkel-jengkelnya ibu dalam hati aja. Ya Allah, saya jengkel sama suami, tapi Allah suruh saya untuk minta ridho suami sebelum tidur. Jadi dalam hati mengharapkan ridhonya Allah. Itu lebih mudah ibu minta maaf. Tapi jangan bilang sama suami, Mas, ini gara-gara ridho Allah nih Mas ya. Kalau bukan karena Allah Mas, jangan. Itu dalam hati aja ya. Dalam hati aja. Jadi kalau sudah diam-diaman sehari 2 hari ini nggak bagus untuk rumah tangga. Ya. Maka saya bilang sebelum tidur selesaikan. Ya ibu goda kayak suami ibu sebelum tidur. Laki-laki biasanya juga dia kalau sudah diajak bercanda sama istrinya akan hilang rasa marah itu hilang. Ya, rasa marah itu hilang ya. Ya wallahu a'lam bissawab ya. Masih ada waktu ya, Tat, membacakan pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa 17 Ramadan diperingati sebagai nuzulul Quran, sedangkan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar? Sedangkan Lailatul Qadar kan di 10 malam terakhir Ramadan. Sedangkan tanggal 17 Ramadan tidak termasuk di malam Lailatul Qadar. Nah, gimana itu, Tat? Ya, jadi memang ya pendapat yang mengatakan Al-Quran turun 17 Ramadan ini pendapat yang kurang tepat memang. Jadi memang banyak selisih pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan turunnya 17 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan, ya. Ada yang mengatakan 27 ya. Jadi beragam pendapat ya. Tapi kalau kita lihat secara dalil memang ya kurang tepat ya. Karena Lailatul Qadar umumnya di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir ya. Dan tidak ada satupun dalil yang sahih menjelaskan Lailatul Qadar turunnya Al-Quran di 17 Ramadan. Tidak ada dalil yang sahih tentang masalah itu. Ini kebiasaan yang sudah berjalan aja sebenarnya. Ya wallahu a'lam bissawab ya. Ya, masih banyak nih, Tat. Tapi kita lihat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ketika kita mewakafkan Al-Quran, apakah dibolehkan sesuai kemampuan nafas kita? Mewakafkan Quran, apakah dibolehkan sesuai kemampuan nafas kita? Dan ketika salah atau ragu di huruf terakhir, apakah harus mengulang dari awal? Sesuai kemampuan nafas wakaf Quran. Membaca ketika ini baca menulisnya ya. Wakaf di Al-Quran kan? Saya kira sedekah Al-Quran. Wakaf ya. Saya pikir tadinya juga mewakafkan. Wakaf bacaan kan? Iya, wakaf bacaan maksudnya ini kan. Boleh nggak, Tat, sesuai dengan nafas kita, maksudnya gitu mewakafkan gitu. Ya. Jadi ada istilah wakaf wal ibtida ya. Jadi salah satu ilmu tajwid yang paling berat itu wakaf dan ibtida sebenarnya. Di mana berhenti, di mana melanjutkan. Itu adalah materi yang paling akhir atau yang paling terakhir kurang lebih di ilmu tajwid. Kenapa? Orang tidak akan bisa wakaf yang tepat, kemudian kapan melanjutkan, kecuali dia bisa bahasa Arab, itu dulu. Nah, makanya kalau orang tidak bisa bahasa Arab, maka ulama beri bantuan kan, ada tanda wakaf di Al-Quran tuh.
Ada waqaf shad, ada waqaf lam, ya. Ada qola itu kayak gitu tuh, mim misalnya, huruf qaf dan lam. Nah, itu untuk membantu mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Nah, berusaha ibu berhenti di waqaf-waqaf tadi sesuai dengan aturannya. Ustadz, kalau napas nggak bisa juga, ya. Kalau berhenti di satu tempat, kemudian bingung mengulangnya, maka ada sebagian pendapat mengatakan, ya mundur 2 kalimat atau 3 kalimat. 2 kata atau 3 kata, supaya maknanya itu sempurna, ya. Itu cara yang paling terakhir kalau tidak bisa bahasa Arab, ya. Karena bisa jadi kita berhentinya salah, ya. Ayatnya belum sempurna, berhentinya kita salah. Tapi Allah tidak akan memberikan hukuman kepada kita kalau kita nggak tahu, ya kan. Tapi dengan adanya tanda-tanda wakaf tuh kita usaha dulu berhenti di situ, ya. Kalau nggak bisa, nafas sudah habis, mundur beberapa kata sebelumnya, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Iya, Tat. Ya. Izin Ustadz, afwan Ustadz, Ana mau tanya, bila dalam sholat kita menangis, apakah tidak membatalkan sholat, Tat? Enggak, ya. Jadi justru menangis dalam sholat bagus, ya. Tapi kita berusaha untuk tidak ria, ya. Kalau kita nangis dalam sholat sendirian, oke lah, ya. Bagus, ya. Kata Nabi SAW, ya, di antara orang yang diberikan naungan di hari kiamat, seorang yang berzikir kemudian menangis kedua air matanya. Bisa dalam sholat, bisa di luar sholat, ya. Itu tidak membatalkan sholat. Kecuali dia ngomong sedih, katanya, ini baru batal sholatnya. Tapi kalau dia nangis itu nggak batal, ya. Afwan, mungkin jika ada yang bertanya langsung. Mungkin dikit lagi boleh, karena saya ada jadwal di Astra, ya. Makasih Ustadz. Ya. Ustadz mau tanya tentang tentang kalau kita lagi sholat berjamaah, imam kan suka yang menurut Ustadz gimana kalau ada imam itu panjang mengaminkan, Allahu Akbarnya, Allahu Akbar gitu loh Ustadz. Kadang itu kan katanya ada 2, 4 sama 6 harakat. Kalau udah dinyanyiin sepanjang itu bukannya udah nggak lebih dari 6 harakat atau? Ya, baik. Jadi ibu-ibu, ya, tajwid itu hanya berlaku di Al-Quran. Tidak berlaku dalam bahasa Arab, tidak berlaku dalam azan, tidak berlaku juga dalam doa secara umum, ya. Jadi sebenarnya yang sahih, seorang baca Allahu Akbar 2 harakat. Allahu Akbar biasa itu dari sujud ke berdiri itu. Allahu Akbar. Mungkin dia ngasih tanda ke jamaah, ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah cukup dia baca Allahu Akbar biasa. Iya, jadi dia berdiri kemudian dia baca Allahu Akbar, ya. Jadi ingat, dalam azan tidak ada boleh lebih 6 harakat, boleh lebih dari 6 harakat. Misalnya hayya 'alas shalah panjang boleh, ya. Karena tajwid hanya ada di Al-Qur'an. Ibu belajar bahasa Arab nih. Min aina anta, apa artinya? Aina anti. Dari mana, ya? Min aina anti. Ibu nggak perlu tajwid kan? Min aina anti. Nggak perlu, ya. Wa min baiti, gimana, nggak perlu, ya. Min aina anti, gitu aja. Min aina ant misalnya. Jadi hanya di Al-Qur'an. Jadi yang benar kalau imam dia takbir intiqal, takbir perpindahan, harusnya nggak boleh terlalu panjang, ya. Biasa aja. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, biasa, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini jemaah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, masih ada sisa-sisa Ramadan, masih panjang, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.